Terus terang saja, Bang Willy, saya anggap semua kalian sudah saudara. 8 tahun kita sama-sama di Makassar ini, dan saya kira dalam perjalanan pemerintah di Kota Makassar, saya yakin dan percaya Anda belum mendapatkan sosok pemimpin di Kota Makassar seperti saya sekarang. Betul. Begitu tinggi rasa persaudaraan saya, begitu tinggi komitmen pluralisme saya, sehingga di antara kita tidak ada sekat-sekat. Saya sudah menjadi korban daripada isu teroris dan selebaran dan SMS yang beredar, yang kemudian masyarakat dan keluarga saya, saudara saya warga Tionghoa yang ada di Kota Makassar pada tanggal 22 Januari kemarin kemudian tidak memberikan dukungan politiknya kepada saya. Itu korban daripada selebaran dan SMS yang beredar. Kemudian hari ini saya merasa terusik. Jangan kemudian lagi saya harus menjadi korban kedua terhadap isu-isu pengganyangan Cina. Saya orang sehat, saya orang rasional. 8 tahun saya membangun Kota Makassar. Masa dalam sekejap saya harus menghancurkan Kota Makassar? Apa yang dibawa dalam kehidupan ini? Kita mati cuma nama besar. Saya ingin tercatat dalam sejarah di Kota Makassar bahwa seorang wali kota yang namanya Ilham Sirajuddin sudah membangun Kota Makassar, sudah membangun komitmen pluralisme seperti ini. Kemudian saya mendapatkan penghargaan seperti ini. Betul sekali Pak, bahwa Bapak seorang wali kota yang memberi perhatian dan membangun kota ini. Tapi itu kamu Pak, ini persembahan ya sebagai anu saja. Sebagai persembahan teman-teman semua. 5 ledakan besar di Makassar, saya pasang badan, saudara-saudara sekalian. Apa yang saya tidak persembahkan buat teman-teman semua? Cuman rasanya secara emosional, secara fisik tidak pantas saya melakukan perlawanan. Mohon maaf, saya sudah bukan dari awal, walaupun saya larut. Ini adalah bagian daripada ungkapan emosional saya. Kalian sudah membangun komitmen persaudaraan di antara kita. 8 tahun saya memimpin Kota Makassar. 8 tahun saya membangun Kota Makassar, membangun komitmen. Di mana ada seorang pemimpin wali kota mau mempertaruhkan harga dirinya, harga diri keluarga, jabatannya untuk sesuatu fasilitas yang memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat di Kota Makassar. 21 izin gereja saya keluarkan di Kota Makassar selama saya menjadi wali kota. Anda bisa putar balik, membuat sejarah ke belakang, mencatat semua itu. Terus hari ini saya harus menjadi korban daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kesemuanya ini saya tahu mainannya siapa ini di belakangnya ini semua. Nah ini harus saya luruskan sama teman-teman semua. Kita bicara tentang kedamaian. Di mana kedamaian? Kedamaian itu keadilan. Kalau kita tidak dapatkan keadilan, jangan pernah kita dapatkan kedamaian. Tidak akan mungkin. Maka saya minta teman-teman semua, udahlah, kasih tenang itu saudara-saudara kita semua. Saya tidak tertutup kemungkinan besok memang terjadi. Tetapi kemudian kalau terjadi, kemudian saya lagi, kenapa selalu? Sampai polisi pun saya bilang, saya Pak Kapolda, kenapa kalau saya punya Bapak selalu berikan proteksi? Hari ini Bapak perlindungan kepada KPU sekarang. Berantem orang di sana baku bunuh-bunuh di Jalan Dangko. Tidak ada polisi satu orang pun. Sudah 5 jam orang perang-perang di sana. Emang di sana bukan manusia yang perang-perang, cuman KPU yang mau diselamatkan. Ini hal-hal yang seperti ini yang barangkali teman-teman saya terus terang saja, kalau dibilang kecewa, ada rasa kecewaan saya sebagai saudara. Kenapa? Karena persoalan isu SMS teroris. Sebenarnya konsep yang kita tawarkan adalah konsep yang paling elegan dan pasti memberikan jaminan. Ya, saya bicara tentang konsep Islam. Rasulullah ketika dia membangun Madinah, bagaimana perlakuan kepada kaum Quraisy pada saat itu. Dan ketika itu Rasulullah mengambil sikap, saya harus membuat yang namanya piagam Madinah untuk memberikan perlindungan kepada umat
di luar muslim agar tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Itu konsep Madinah. Konsep masyarakat religius yang kita lakukan melibatkan ustaz ati sebagai pemimpin umat masuk dalam ranah pemerintahan untuk melepaskan dia punya posisi sebagai pemimpin umat. Karena ketika dia berada pada wilayah pemerintahan, maka dia pemimpin masyarakat yang sudah terlanjur tercipta dalam konteks perbedaan pluralisme itu. Nah, saya tidak tahu seperti apa kedangkalannya saudara-saudara semua dalam urusan seperti ini. Isu teroris, isu tentang syariat Islam. Pak Wali sudah bilang Sasuki dan tua, maka Sasuki. Syariat Islam ini kalau ada dibilang syariatnya orang Kristen, Maka Sasuki lakukanlah itu syariat Bali, Kristen. Subah. Kenapa? Konsep yang kita mau lakukan adalah Subah. bagaimana Pak Wali semua Pak Wali. umat beragama Pak Wali. itu konsen dalam Oh, urusan ibadah, kemana di urusan Sasuki? agamanya. Makassar Subah. Jangan kemudian dia masuk Makassar dalam Sasuki di wilayah yang tidak. Jalan Subah. Jalan. Ini kan Jalan Subah. perlindungan yang sangat luar Makassar Sasuki. biasa yang saya berikan. Makassar. kepada Ya, Bapak ya. Bapak saya. Tidak ada yang saya tidak berikan sekarang ini. Dalam wujud penghargaan kemudian saya tidak meminta apa-apa. Kemudian harus saya dapatkan lagi ini yang isu dengan pengganjangan Cina. Sampai anak saya pun harus terkucilkan di sekolahnya. Ini SMS-nya. Saya nak kasih tahu, kau pasang badanmu situ lah. Kalau ada yang ganggu kalian di sini, saya yang pasang badan buat kalian. Udah sampai saya, aduh anak kecil begini, karena dijemput sama orang tuanya semua. Kalau bisa enggak? Kalau salah dia kira Sukinya Kalario. Dia sama. Tabas. Kenapa saya kemudian panggil telepon Yonggi? Sudah saya terusik sekali tadi pagi. Kemarin saya pikir saya biasa apa semua. Terus terang saya semenjak hari Sabtu saya sudah terprovokasi dari tim saya. Tapi kemudian saya tidak bisa menahan anak-anak ini dalam konteks untuk meredam mereka untuk tidak melakukan konvoi atau apa. Tapi saya sudah ingatkan hati-hati kalau ke konvoi, kau sudah terprovokasi. Ada memang orang yang mau memecah supaya semakin memperkuat legitimasi bahwa memang Pak Aco itu mau bikin rusak kita di sini, mau menghancurkan 8 tahun kita jaga persahabatan, persaudaraan. 8 tahun saya membangun kota ini. Masa kemudian harus dirusak dengan konteks urusan politik seperti ini? Kalaupun ada yang tidak betul, saya akan jalurkan melalui mekanisme hukum. Ya, itu banyak. Itu kan saya lakukan itu semua. Mekanisme ada ruang yang saya lakukan. Kalau itu betul. Tetapi terus terang saya katakan bahwa jangan lagi saya harus menjadi korban untuk sebuah isu pengajangan Cina yang semakin orang memberikan antipati sama saya. Betul. Sekarang saya mau tanya, apa kekurangan saya sama kalian? Adakah sesuatu kepercayaan yang kalian tidak bisa melihat pada diri saya bahwa saya mempersembahkan yang terbaik buat seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar? Saya bisa menerima hasil apapun hasilnya, tetapi kalau kemudian hasilnya itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di bawah, bayangin saya di Toraja diputarkan film teroris baru digambarkan inilah kondisi pemerintah Sulawesi Selatan. Terlalu biadab melakukan suatu tindakan. Artinya jabatan itu bukan sesuatu. Saya sudah bilang pengabdian saya bukan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan jabatan yang saya ingin, tapi saya ingin mencari ruang pengabdian yang akan orang menjadi catatan buat saya. Kita hidup ini apa amal kebaikan. Tidak ada sesuatu kami umat Islam cuma sebuah selembar kain kafan yang membawa kita mati. Tidak ada harta. Buat apa sih mencari harta yang berlebihan? Ustaz Asis yang begitu sederhananya orangnya, Anda pergi lihat yang namanya Ustaz Asis tinggal dalam satu gubuk 4x4 di pesantren. Begitu banyak orang yang dia selamatkan dari kebaikan. Dia jemput, dia masuk pesantren, dia bina, dia kasih mengaji untuk menjadi orang yang baik, mendoakan kita semua keselamatan. Kemudian harus dicap menjadi seorang teroris. Dia deklarator KPPSI adalah salah satu konsep untuk memperbaikan keimanan ketakwaan orang. Tidak ada KPPSI yang mengislamkan orang. Dosa besar umat Islam kalau mau memaksakan kehendak. Pernahkah Ustaz melukai hati perasaan saudara-saudara? Tidak ada pernah.
Tunjukkan saya kalau ada pernah ungkapannya yang kemudian melukai perasaan saudara-saudara, baik warga Tionghoa, umat Kristiani yang ada di Kota Makassar. Kalau masa lalu, apakah kemudian bapaknya bisa diklaim bahwa dia pemberontak? Sejarah tidak mengatakan seperti itu, cuman faktanya tidak bisa terbuka di muka. Karena ada orang yang kemudian masih berada pada kehidupan sekarang yang melakukan tindakan seperti itu, cuman kita tidak mau lakukan itu semua. Biarkanlah sejarah menjawab semua. Yang paling tidak manusiawi kita ketika beban salah orang tuanya, ketika Asis 2 tahun, umur 2 bulan dan meninggal bapaknya, dosa itu harus dipikul oleh seorang yang namanya Asis. Relakah kita, orang tua kita yang melakukan atau orang kita, dosanya harus kita tanggung. Jadi cukuplah ya, isu itu jangan lagi saya harus dipojokkan dengan isu-isu itu. Karena ketika kesabaran saya juga sebagai manusia biasa hilang, saya juga tidak bisa kontrol. Saya masih bisa menahan diri, saya masih bisa menenangkan semua orang apa semua. Bahkan saya berinisiatif pertemuan ini. Saya tanya dia, kenapa 3 hari ini saya di Jakarta tidak ada yang pernah mau menyampaikan sama saya? Tidak ada perlindungan yang ada di Makassar selain kepada pemerintah, dan pemerintahnya itu saya. Tidak akan mungkin saya akan membiarkan saudara-saudara akan mendapatkan perlakuan tidak senonoh dalam hal seperti ini. Tetapi mari juga Anda melihat dalam konteks kepentingan lain ini. Saya sudah menjadi korban dari isu ini. Berarti isu yang dilempar ini ada orang di balik yang memainkan ini. Karena kalau tidak ada isu ini, berarti saya akan menjadi gubernur karena saya akan mendapatkan kemenangan. Kalau tidak ada isu ini yang bermain. Tetapi karena bermainan isu ini, maka saya tidak mendapatkan, kehilangan saya suara sekitar 12% ya, yang ada. Akibat daripada isu ini. Coba tidak ada isu ini. Nah sekarang ada lagi isu penganyangan Cina, yang semua akan memperlihatkan bahwa memang Pak Ilham orang yang tidak bisa menerima konteks seperti itu. Padahal terus terang saja, ini konsep yang paling berlian dan ini yang saling dimiliki dan diinginkan oleh semua petinggi negara dalam kebersamaan kita, pembangunan yang kita mau lakukan. Nah itu, kita selalu mau minta kedamaian, tapi rasa keadilan Anda tidak mau berikan. Tidak akan mungkin bisa kita dapat kedamaian kalau tidak ada rasa keadilan. Terbukti hal yang sepele saja, kecil saja, urusannya urusan 1 menit, tapi ketika ada sebuah SMS yang mengatakan bahwa Ilham akan ditangkap oleh KPK, Ilham akan ditangkap kasus ini masalah sudah 6 tahun yang lalu. Kenapa saya tidak ditangkap sampai hari ini? Kenapa saya tidak pernah diproses hukum? Dan proses hukumnya sudah selesai. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa Sahrul yang bisa ditangkap karena bansos atau apa? Saya kadang-kadang sedih melihat itu pada suasana yang begitu akrab, begitu familiar saya, interaksi saya semua tidak ada sekat. Bagaimana saya dengan Nurus, bagaimana saya dengan Willy, pada tataran pengusaha iya, tapi saya tidak pernah tidak berinteraksi sama orang kelompok Tionghoa yang tidak punya apa-apa. Saya pun berinteraksi. Saya kenal ini siapa pun, untuk segala urusan yang tetek bengek tidak ada apa-apa. Kenal pun tidak, cuma ada siapa Anggiat yang membawa, urusan lain jalan semua. Ini yang saya buat saya sedih sekali, betul. Sedih sekali. Dan semua teman-teman saya sedih, kecewa. Dan kecewanya itu mendasar bahwa saya terlalu baik, bahwa mungkin di Makassar ini tidak dibutuhkan pemimpin yang baik, tidak dibutuhkan pemimpin yang familiar, tidak dibutuhkan pemimpin keluargaan, mau pemimpin yang sikapnya keras, tegas, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu yang dibutuhkan. Karena buktinya kehadiran saya sebagai sosok pemimpin yang begitu bermasyarakat, begitu familiar, ternyata teman-teman saudara-saudara saya umat Kristen dan warga Tionghoa yang ada di Kota Makassar pandangannya melihat seperti itu. Saya dari awal begitu saya lihat fakta yang ada dalam kerasukan pikiran saya, bagaimana saya mempertanggungjawabkan ini semua, karena ini paling gampang disulut, karena semua tercermin.
Semua TPS di daerah pecinan saya kalah. Di basis-basis umat Kristen saya kalah. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Saya akan jadi cemohan. Dulu kita sudah bilang, Pak Ilham, Pak Wali, jangan berikan. Padahal sederhana saya berikan izin untuk kesempatan orang beribadah semua. Kalau semua umat ini sudah mau bersentuhan dengan rumah ibadah, insya Allah dia jadi orang baik semua. Tidak ada orang masuk rumah ibadah kemudian berniat jahat. Mana ada orang masuk masjid, ya Tuhan lindungi saya mau pergi perkosa, saya mau pergi merampok. Mana orang masuk ke kelenteng berdoa untuk perlindungan dari kejahatan? Tidak ada. Semua pasti niatnya niat baik semua. Jadi saya minta kepada saudara-saudara semua, ya, cukuplah kalian memberikan jadikan saya korban dari sebuah isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Jangan kemudian lagi saya harus menerima isu-isu yang tidak bertanggung jawab untuk kedua kalinya ini. 8 tahun saya membangun Makassar. Saya harus merusak. Di mana letak akal sehat saya? Kalau ada yang bisa saya pasang badan sekarang, saya pasang badan buat kalian untuk kepentingan pembangunan di Makassar. Bukan siapa-siapa. Saya cuma, umur kita tidak seberapa panjang. Kita akan mati, tapi saya mau meninggalkan kesan bahwa ada seorang wali kota yang betul-betul dan perhatian membangun kota Makassar ini. Anda bisa bercerita tentang anak cucu nanti bahwa seorang wali kota yang namanya Ilham Syarifudin, begitu besarnya perhatian, begitu besarnya tanggung jawab. Nah inilah yang saya minta, saya mau ketemu. Saya telepon pagi-pagi Yongris karena saya menganggap dia masih saudara saya. Saya bilang kenapa ini sampai terjadi hal-hal yang seperti apa. Jadi sampaikanlah kepada orang-orang yang menyebar itu semua, ya. Mulai dari isu kemarin tentang teroris, cukuplah kau mengorbankan seorang wali kota yang harus bisa menerima hal seperti itu. Saya jamin bahwa dunia akhirat saya tidak akan selamat kalau kalian bisa membuktikan kalau seandainya saya jadi gubernur bahwa akan ada teroris di Sulawesi Selatan. Saya akan bertanggungjawabkan. Kalau di masa kepemimpinan saya dan itu terjadi, teroris, jabatan ini akan kita pertaruhkan. Kenapa? Karena konsep pluralisme yang kita bangun ini, ya, dengan masyarakat religius itu merupakan salah satu konsep yang paling elegan, tidak ada lagi yang kalahnya di situ. Karena begitu Ustaz Asis masuk menjadi pemimpin masyarakat, tidak ada embel-embel Ustaz, dia bertanggung jawab melindungi sekecil apapun umat yang ada di situ, asal dia menjadi warga yang baik. Nah itulah ungkapan saya. Jadi sekali lagi saya minta saudara-saudara betul-betul bisa memahami seperti apa perasaan saya, tetapi saya pun harus mengatakan ini saya tidak mau lagi menjadi korban untuk sebuah isu yang tidak bertanggung jawab. Ya, sekarang berapa banyak orang yang ada ketakutannya dalam kondisi kehidupan masyarakat di Kota Makassar. Sudah banyak sudah keluar daerah, sudah banyak yang. Artinya ini kan hal yang tidak, kalau saya mau lakukan, saya lakukan saja hari ini. Saya tidak melakukan komunikasi karena kemarin saya 2 hari, 3 hari di Jakarta, Minggu, Senin, Selasa mau pulang. Ya kalau kemarin ada letupan-letupan ini kan mestinya orang dalam situasi seperti ini, emosi seperti ini jangan juga terpancing. Saya tanya kenapa itu kejadian di dalam Sulawesi, karena tiba-tiba dalam begitu ada yang berteriak ibu tua. Mestinya kan itu kan kita tidak tahu siapa orang itu. Coba kita dalam keramaian seperti ini terus ada yang berteriak. Dalam situasi seperti ini ada sederhana saja kita yang ada di dalam dunia, terus tiba-tiba ada yang masuk sini hidup gua kalau kita tidak pukul rame-rame. Sama dengan itu. Tapi kan kita tidak tahu. Saya cuma tidak mau menunjuk orang, tidak mau menunjuk hidung siapa di balik ini semua, tapi saya tahu semua pola-pola pergerakan seperti itu. Dan sekali lagi saya bilang, jangan lagi saya harus menjadi korban yang kedua dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Biarkanlah KPU bekerja. Saya masih punya tahapan-tahapan sendiri. Saya dari awal bayangkan kalau saya melakukan, dari hari pertama saya melakukan. Faktanya, datanya cukup kalau saya mau melakukan. Kenapa TPS semua di daerah pimpinan saya kan? Pasti ada yang tidak beres. Dan memang ternyata
SMS beredar sama. Tapi saya 2 hari sebelum SMS itu masuk, saya sudah yakin bahwa isu ini tidak akan terprovokasi di orang Makassar. Orang Makassar orang yang cerdas semua, ternyata terbang. Itu yang membuat saya kecewa. Harusnya kemarin Pak Otola itu langsung kumpul balik ke Bali. Saya berpikir yang sudah dewasa dan tahu ini tidak akan mungkin. Kenapa Bung? Karena 2 hari sebelumnya itu berikan SMS. Tidak mungkin. Kan ini SMS sudah jauh, bukan 2 hari terakhir. Sebelumnya sudah ada. 2 hari sebelumnya. Sudah jauh, Sudah jauh kencang. 2 hari sebelum paling kencang. Toh, harusnya satu organisasi negara langsung kumpul konsolidasi. Anu kayak ini diralakan baru itu benar. Ya. Kalau kalian lihat itu yang namanya Ustaz Hafiz dengan kesederhanaannya, kalian akan menangis lihat. Sumpah demi Allah. Sebenarnya di pesawat di Jakarta. Ya, Anda bisa lihat dan bagaimana dia membangun sesuatu komitmen untuk penyelamatan umat, orang yang tidak ada, orang tuanya, orang miskin, dikasih sekolah, dikasih pendidikan agama. Bukan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan kita semua. Dan orang-orang yang begitu dimakan kita. Makasih ya. Apakah dia cuma mencari kelanjutan dunia saja? Satu titik. Nah itulah saya minta kepada saudara, kalau apa semua yang ada di sini, ya, cukuplah 1 kali ini teman-teman sudah mengorbankan saya dari sesuatu isu itu. Terlalu banyak hal yang saya tidak menuntut, tetapi terlalu banyak hal yang saya buat saudara-saudara semua saya sudah lakukan. Dan kemudian wujud penghargaan, ucapan terima kasih itu harus saya terima. Saya tidak yakin di antara kalian semua ada sesuatu pemberian pasal yang betul-betul melekat di hati saudara-saudara. Saya mau tanya secara pribadi, Angko, karena kepentingan masyarakat banyak, saya mau tanya apa pemberian besar untuk ukuran Kota Makassar sekarang? Ya, selama ini saya kan tidak terlalu banyak berhubungan dengan dia, hanya kenalan biasa. Jadi saya tidak terlalu dekat dan tidak. Artinya untuk kepentingan orang banyak. Betul. Apa teman-teman coba tunjukkan saya untuk kepentingan Makassar. Bagaimana saya berikan perlindungan gereja Petra yang 27 tahun. Saya pasang badan kepada warga di situ bahwa beri kesempatan orang untuk berbuat baik. Karena kalau gereja ini baik, gereja ini terbangun, orang masuk ibadah, berarti orang yang masuk ibadah pasti orang mau baik semua. Tidak ada orang mau masuk ibadah itu niat dan tidak. Itu tadi bahwa harus saya terima ucapan terima kasih dalam bentuk pengakuan hubungan politik seperti ini. Dan kemudian saya harus menerima lagi isu bahwa saya akan lakukan dengan orang-orang. Apa sih susahnya Willy? Saya bikin sekarang baju 5.000 baju baru saya suruh pakai baju Ilham Asis. Kemudian saya mau lempar-lempar ke Makassar. Apakah kemudian itu bisa diklaim bahwa itu orangnya Ilham Asis? Dan dari saya tahu dari awal sudah diciptakan kondisi bahwa kalau saya kalah Makassar kaca. Saya lagi rapat. Ini bukan isu baru. Saya lagi rapat. Oh ya. Ini isu baru. Boleh. Sudah lama. Cari istri. Karena apa? Karena selama ini saya tidak pernah memperlihatkan basis kekuatan saya dengan presor-presor massa. Tapi kalau di sana tidak ada menyelesaikan masalah tanpa tidak dengan cara-cara tekanan dan kekerasan. Betul. Itu yang kamu bilang, Pak. Kapan diselesaikan di sana? Tidak pernah diselesaikan. Tapi sekarang tercipta kesan bahwa cuma dia yang bisa melakukan kekerasan. Ini kan sehingga menciptakan rasa ketakutan saudara-saudara bahwa ada hal yang seperti ini yang harus dilakukan. Nah itu saya kira ungkapan saya dan perasaan saya. Itu. Ini kan sudah tidak bisa diulang, kecuali Mahkamah Konstitusi yang mengatakan harus mengulang. Ya, lain cerita kita akan mengulang. Tapi saya akan upayakan. Tapi saya mau meluruskan semua bahwa jangan lagi saya harus menjadi korban untuk hal yang seperti ini.
akan membuat orang semakin marah, semakin jengkel, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan lepas kontrol. Ya. Sekarang ini sudah macam-macam isu. Kalau kita dituduh dia mempegangnya, lebih bagus kita lakukan hal-hal yang seperti ini. Padahal ini mainan orang semua. Mainan orang semua. Saya selalu bilang, ketika saya dilakukan seperti ini, insya Allah ada kekuatan besar yang akan menjawab semua dan dibayar kontan sama Tuhan. Ada kalian sudah ngomong. Ya silakan saya. Saya tambahkan sedikit Pak, di teman-teman ya. Artinya di, nggak apa-apa ya. Di teman-teman pilih. Ini kan terus terang pertemuan ini kan sangat mengganggu kita dengan teman-teman Tionghoa. Karena kan saya sampaikan pada Pak Yos telepon ada kan pertemuan ini. Dan kalau perlu diliput media. Karena kalau ini barang clear, berarti kan namanya Pak Wali Kota juga bersih. Iya. Kita juga warga Tionghoa tenang. Iya. Nah, makanya tadi Pak, saya Pak Yos ini perlu diliput ya, media Pak. Nah, mungkin saya tambahkan Pak. Apa dikatakan Pak Wali tadi, beliau kan katakan tadi bahwa beliau kan sangat sombre, sangat gaul. Ya, kita jujur ngomong, susah kita dapat mimpi kayak Pak Ilham. Nah, beliau ini tidak ada penekanan. Saya tahu pribadinya beliau. Kalau ada suatu hal yang mau, dia tidak ada penekanan. Tidak penekanan. Ini kelebihannya menurut saya cara. Nah, kembali Pak Wali, mungkin yang saya tambahkan sedikit yang pertama saya bilang perlu ada ini kita ketemu dan ada di media, karena yang ada 2 hari di konvoi ini kan ini membuat cemas warga Tionghoa. Nah, saya nggak tahu konvoi ini dari pihak mana, kita nggak tahu. Tapi ini yang pertama yang timbul membuat kita warga Tionghoa ini menjadi cemas. Dan sebagian mungkin ada 10-20% malah yang sudah ke luar negeri, ada yang ke Singapura, ada yang sudah ke Jakarta Pak, ya kan? Nah, isu ini dimanfaatkan juga Pak oleh LSM dengan masalah salah satu saya Pak. Tidak kali mereka sederhana. Mereka sederhana, kemudian dia mau merenang. Saya tidak layani Pak. Ya kan? Dengan adanya lempar-lemparan batu ini, ternyata siapa yang ada kan? Tapi ini kan dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak benar. Ngambil kesempatan. Ya kan? Kalau ada lokasi sedana, saya bisa rendangin barang. Kan tidak. Nah ini salah satu Pak Wali, saya masukkan Pak Wali. Saya nggak tahu inti dari mana ini. Ya kan? Dia memanfaatkan situasi ini juga untuk menakut-nakuti warga Tionghoa sekalian mengambil keuntungan. Itu yang saya masukkan ke Pak Wali. Tapi yang jelas percaya Pak, kalau kita ini terus terang pertemuan ini sangat-sangat terima kasih, dan ini juga kebaikan Pak Wali menjaga hubungan dengan kita Komunitas Tionghoa ini. Dan mungkin ke depan juga kan ini kan masih panjang Pak. Kita belum tahu nanti Inka bagaimana, kita belum tahu juga beliau masih wali kota 2 tahun kan lagi, ya. Beliau masih muda juga, ya. Ini kan satu apa? Masa depannya masih Ya, ini ya. Hubungan ini masih tetap silaturahmi tetap jaga. Salah saya jaga dari saya. Mungkin yang lagi teman-teman. Silakan. Ya, terutama yang lagi. Pak. Ya udah, silakan. Ya. Terima kasih Pak Wali. Kalau lihat pilgub kali ini memang agak apa ya? Sejak awal kita memang sudah tahu bahwa ini memang pasti keras Pak. Dan kita kalau Bapak lihat dibanding dengan pilgub lain yang lalu-lalu, Bapak bisa lihat orang Tionghoa itu hampir tidak ada yang bekerja. Ya mungkin ada Pak yang bekerja untuk berdua ya, 1 orang 2 orang, tapi kalau Bapak lihat semua tidak ada yang bekerja semua. Saya dan Pak Wili dan teman-teman sepakat kita tidak sampai seperti dulu turun tangan itu Pak, tidak ada. Cuma memang ini jujur saja kita harus bilang Pak, ini satu pengalaman yang susah juga kita hindari. Pencitraannya Asis memang sangat sulit untuk kita koreksi sebenarnya di masyarakat kita. Jadi ya memang mau diapakan. Jadi citra yang terbentuk itu Pak, memang kalau sudah masuk di alam bawah sadarnya sangat sulit sekali. Jadi terus terang semua teman-teman Pak sangat suka sama kita Pak, sangat suka sekali sama kita. Cuma ya itulah mungkin dulu saya ada pertimbangan lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ini masalah kita ini ya Bang. Penglihatan udah. Dan cuma taunya Suki ada di Pertama.
Sukinya keleren itu rampung dari sini. Sukinya keleren itu rampung dari sini, Pak. Ini kemana aja lah? Sombong sekali. Susah tuh nggak masalah mana, sombong deh. Oh, ikut negeri nggak mau apa, nggak mau mampir. Ada juga sedikit. Ada di sini aja. Halo. Inilah karena kita mungkin orang nggak pernah kesini jadi terlambat. Saya bilang Pak Wali, jadi ya sudahlah, hasilnya sudah begini, yang penting bagaimana kita bisa membuat suasana yang lebih aman lagi lah, lebih damai untuk kita. Dan saya kira kalau kita bahasakan Saya potong dulu, ya, ya. Dan Anda membawa nama Asis. Segini, yang saya dikatakan tadi. Adakah pernah ungkapan dan perbuatan yang kemudian mengusik keberadaan orang Tionghoa, mengusik keberadaan umat Kristen di Kota Makassar? Adakah yang pernah lakukan? Kecuali pemahaman kita yang tidak tahu seperti apa konteks yang namanya syariat Islam. Saya mau tanya, buktikan saya, adakah ungkapan dan perbuatannya Ustaz yang kemudian mengusik perasaan kita semua, warga Tionghoa? Kalau masa lalunya tentang bapaknya Ustaz Asis dibilang perampok, pemberontak, buktikan bahwa dia pemberontak. Ada nggak yang bisa buktikan bahwa betul-betul Asis itu yang Khan Musakkar itu yang melakukan pembakaran, pembunuhan dan lain sebagainya? Adakah faktanya seperti itu? Kalau kita membuka sejarah, ya sebenarnya tidak seperti itu. Ini kan pengaruh-pengaruh yang kemudian terusik dalam pikiran kita. Satu-satunya yang bisa menjadi jawaban apa kedangkalan pikiran kita terhadap apa yang dibilang syariat Islam, apa yang dilihat tentang DITII, itu aja kedangkalan pengetahuan kita sehingga kita terusik. Semestinya sebagai orang yang memiliki akal pikiran dan kesederhanaan yang harus kita, tuntutan kedamaian kita tuntut, tapi keadilan tidak diberikan, tidak akan mungkin. Yang kedua, ada simbol Ilham Sirajuddin di situ yang selama ini pasang badan untuk kepentingan umat tanpa melihat siapa di belakang itu semua. Orang Tionghoa, orang Kristen, orang Bali. Saya pasang badan. Kalau seandainya Anda tahu bagaimana serangan kepada saya tentang perbuatan yang saya lakukan selama ini, Anda akan tidak pernah merasakan bahwa begitu berat menjadi seorang wali kota harus mencari. Tetapi sebagai seorang wali kota, saya bukan pemimpin umat Islam, saya pemimpin masyarakat. Nah, itu tadi. Kalaupun kemarin ada seperti itu, mestinya kan teman-teman semua bisa meluruskan. Sudah saya pasang iklan besar-besar. Ini dia saya katakan ini. Ayo, masuk aja sini. Masuk aja sini. Mulai. Siapa dia? Udah sekarang sana deh. Ini dulu. Oh, gini nih. Sini Pak, sini Pak. Sini. Biar bagus gitu Ya. Hal-hal yang kecil seperti itu ya saya sampaikan. Jadi tolong buktikan saya ada suatu perbuatan yang kemudian mengusik keberadaan saudara-saudara sebagai warga Tionghoa, umat Kristen di Kota Makassar. Selama ini dilakukan oleh seorang namanya Asis. Saya pasang iklan besar-besar di koran bahwa ketika saya kampanye di Toraja, Ustaz Asis mengungkapkan itu. Adakah pernyataan atau perbuatan saya yang mengusik keberadaan orang Toraja atau orang Kristen? Ada ibu yang saya menangis mengatakan tidak mungkin. Tapi kemudian isu teroris yang muncul begitu cepat merasuk pikiran teman-teman semua, saudara-saudara saya umat Kristen dan warga Tionghoa yang tidak melihat atas kebaikan saya selama 8 tahun memimpin Kota Makassar, langsung bisa merubah dalam konteks. Yang sekarang muncul lagi isu bahwa akan ada, kalau saya baca SMS ini
ini SMS memang kelewatan, kurang aja. Mestinya kan, ya mohon maaf Pak, ya, kita semua mesti bisa ungkap itu semua, siapa di balik dalam ini semua. Kalau saya langsung menuduh, kalau ini tidak terlepas dari mainannya lawan saya. Karena terbukti lawan saya mampu mempengaruhi pikiran masyarakat sehingga saya kehilangan suara 12% dengan isu teror dan isu SARA yang disampaikan. Dan ini kan sangat masif sekali, dan ini sangat perbuatan yang sangat luar biasa. Sekarang dilempar lagi isu saya melakukan pengganyangan Cina. 8 tahun saya bangun Pak Wisnu, 8 tahun saya bangun kota Makassar ini. Berapa peristiwa besar yang ada di Makassar? Terakhir pengosokan di Jalan Cendrawasih, malam-malam sampai jam 3 subuh saya harus melakukan proteksi pengamanan. Itu kebaikan saya, yang kemudian ungkapan terima kasihnya, yang kemudian hal yang sederhana saja tidak bisa. Jadi mohon maaf seperti itu. Ya. Kalaupun Pak Yohanes bilang isu-isu seperti ini yang stigmanya sudah tertanam dalam pikiran masyarakat, saya balikkan, tunjukkan saya perbuatan ASIS yang mengusik keberadaan orang Tionghoa dan umat Kristiani di Kota Makassar. Nah ini yang saya mau. Saya harus menerima lagi perlakuan sekarang ini bahwa saya lagi memobilisasi orang untuk melakukan penghadangan. Sekarang tugasnya polisi. Kalau ada yang melakukan, hajar. Selesai. Tugas pengamanan itu di sini. Bukan tugas kita semua. Itu kan urusannya keamanan. Kalau ada kejadian apa-apa urusannya keamanan. Silakan. Sekarang yang lain, teman-teman. Yang lain? Saya demikian Pak Yudhya saya kira kita semua tim SMS seperti itu ya. Tapi saya kira kita yang berpikir ini seperti yang dikatakan Pak Wali, bahwa saya kira sangat bodoh kalau Pak Wali seperti itu, tidak mungkin seperti itu. Karena pertama dari segi usia masih panjang kalinya ke depan seperti itu ya, masih terbuka peluang-peluang besar ke depan. Terus kedua, seperti Pak Wali katakan bahwa tidak mungkin seorang membangun satu kota seperti ini dari sesuatu yang boleh bilang tidak ada kualitasnya menjadi begitu bagus dan dia mau menghancurkannya. Ya, tapi saya katakan Pak Yudhya tadi, memang karena stigma susah untuk mencuci pikiran perlu waktu seperti ini. Kita yang berpikir jernih bisa menyampaikan seperti itu, tapi sekarang memang perlu proses paling kurang kita meredam sedikit, tapi kalau tapi menulis susah ya. Tapi seperti Pak Yakin aja kita sampaikan seperti itu pada teman-teman lain. Saya kira jangan mudah terpancing. Kalau tidak SBM berpikir jadi jangan langsung meneruskan mengelola tapi bantu kembali kemudian tua pikirkan yang baik. Itu pesan saya Pak Wali. Cocok Pak Wali Kota bilang ya. Doko ini saya kira yang menjadi satu hal, jadi poin saya untuk menyampaikan pada teman-teman saya. Ron? Kakanda, sebetulnya saya rasa curiga sedikit apakah mayoritas Tionghoa yang melarikan suara atau tidak. Kalau saya pakai keluarga saya sendiri, saya pilih abang. Saudara saya semua pilih abang itu. Saya curiga ini ada permainan pengalihan isu. Dianggap orang Tionghoa yang jadi penghilangan suara ini. Karena gini, saya teman sama Haidir Majid, saya sama itu yang Yus lagi rancang-rancang itu iklannya abang itu. Saya ada sampaikan pada saat ada tuh iklan wanita Tionghoa itu, saya bilang, coba tolong bajunya ini dimerahkan sedikit Karena kalau di kalangan Tionghoa itu dia tidak masuk ini konsepnya ini. Saya sama dia dekat itu. Tiap hari kita diskusi BBM masalah iklannya abang itu. Iklan itu poster jus yang bikin itu. Jadi selama ini saya curiga, apakah karena di Kecamatan Wajo beda 2000 suara itu, apakah orang Tionghoa yang lari suara atau ada permainan suara lain gitu Karena kalau saya sendiri pribadi, saya pilih abang Karena saya punya pikiran itu seperti saya bilang ngomong. Pak Asis, oke lah, dia KPSSI. Tapi dia adalah orang yang saya tahu Muslim adalah rahmat untuk semua umat gitu dia. Ya saya yakin dia adalah pemimpin yang baik. Pak Ilham juga, Abang Ilham juga. Selama 8 tahun Makassar baik-baik, tenang-tenang. Saya tahu masalah Cendrawasih, Pak Wisnu juga meredam suasana yang sebetulnya mau meledak tapi diredam gitu. Jadi saya yakin sekali, sampai sekarang lagi nggak masuk akal sama di rumah saya di Subowo nggak masuk akal pada saat mereka lewat sepanjang tutup gitu. Ini orang-orang yang cari masalah mengkambing hitamkan ini kita punya abang ini. Saya nggak setuju dia itu. Tadi bapak saya kasih masuk baru sepanjang tutup sampai dia marah saya. Tapi nggak bisa lah orang tua gitu Saya bilang ada sedikit omong kosong,
omong kosong yang terjadi, orang Tionghoa mengalihkan suara. Karena sebagian besar kita itu pikiran jernih. Kita tahu, ada 2 isu beredar. Saya nggak terima SMS itu, tapi ada satu isu beredar. Misalkan kalau yang lain tidak jadi, itu malah hancur Makassar gitu. Gitu. Malah Makassar, Sulawesi Selatan akan menjadi api gitu. Tapi bukan abang gitu. Tapi selama ini kan abang lihat itu kota berjalan dengan sebagaimana mestinya. Manajemen pemerintahan modern namanya itu. Bukan manajemen itu seperti menggunakan kekerasan gitu. Kita ini yang pendidikan punya ini sebetulnya, saya lagi nggak masuk akal sekarang ini. Apakah Tionghoa memang yang melarikan suara atau tidak gitu? Apakah non-muslim? Saya tanya-tanya teman saya yang non-muslim juga nih. Kau pilih siapa ini? Kan teman baik ini. Kita soal alihkan suara memang di abang. Kita terima memang SMS itu tapi nggak percaya, nggak yakin itu SMS itu. BBM nggak yakin. Ya sekarang ini saya nggak tahu apakah kita ini saling dibentrokkan satu sama lain sama kekuatan yang faktor ekstrim yang nggak tahu siapa itu yang membuat suasana kita ini menjadi nggak beres kita di Makassar ini. Nggak beres. Sampai kapan kita mau begini ya? Hidupnya kita. Tapi abang yakin hari ini pertemuan abang bicara diliput oleh media menelanjangi semua orang-orang yang punya niat tidak baik. Saya yakin saya Buddhis. Siapa menanam karma tidak baik, bibit karma tidak baik, tunggu dia. Dia akan berbuah, cepat atau lambat. Dia akan membawa semua. Kita tuh pulang cuma yang pasti kosong tangan. Dia bawa apa-apa. Pulang ke akhirat nanti dia bawa apa? Kosong semua. Tapi kalau membuat hidup orang tidak tenang, kamu akan diliputi keluargamu dengan tidak tenang. Sangat yakin. Abang kita, kakanda kita, wali kota. Anak-anaknya Pak Wali Kota, teman baiknya adik saya. Hidup bersih, keluarga harmonis, berjalan sebagaimana mestinya. Itu rahmat paling besar. Punya kekuatan besar, punya kebesaran besar, tapi kita hidup tidak bahagia. Nggak pantas itu. Jadi, kakanda yakin. Mungkin kali ini kita dikerjai. Tapi yakinlah, pembalasan dengan kita punya iman, pembalasan terbaik akan datang. Dan hari pertemuan saya sangat syukur. Kemarin saya nggak hadir karena saya keliling-keliling ini. Gara-gara ada acara saya keliling-keliling di Kima. Saya yakin bahwa Makassar ini menjadi tolak ukur nanti. Kebesaran. Dan jangan kekuatan besar nanti akan ada di belakangnya abang. Kekuatan besar ada di belakangnya abang. Semua doa akan ada di belakangnya abang. Orang yang teraniaya itu diberkahi oleh Tuhan. Saya masih muda, Pak. Tapi saya yakin kita pikiran sama-sama ini adalah lihat secara manajemen pemerintahan modern. Sama Abang Wisnu, pengamanan kota secara modern. Bang, yakinlah, tidak semua orang Tionghoa itu melarikan suara. Ada sesuatu yang aneh terjadi di sini, gitu. Ada aneh yang terjadi, membenturkan opini. Terima kasih, Bang. Yakinlah, saya ke belakang. Baik, terima kasih banyak. Itu adalah tanggapan. Saya kira ini yang kemudian membuat orang tercengang. Saya langsung melapor ke siapa? Yang kalau bintang 3 yang kemarin mau datang di Kabarkam. Siap. Ketika LSI menampilkan bahwa Toraja dan Toraja Utara kemenangannya 88% dan saya cuma sekian persen. Ya, ini menandakan bahwa langsung kebaca. Ketika data Makassar semua masuk, semua di daerah pecinan, basis orang Kristen, itu saya kalah. Tidak ada alasannya. Anda di Kampung Rama, apa yang saya tidak persembahkan sama masyarakat Toraja yang ada di Kampung Rama sana? Tapi saya harus kalah. Orang yang ada di luar, yang non Toraja, itu harus mendapatkan kondisi infrastruktur jalan rusak. Saya prioritaskan orang Toraja di situ, ya, karena saya mau memperlihatkan saya punya komitmen, perhatian dan kepedulian saya dengan umat Kristen dan orang Toraja yang ada di sana. Tetapi semua TPS di pecinan, Anda bisa lihat daerah-daerah ini pecinan semua. Saya punya TPS kalah. Dan di situ kan mayoritasnya, memang saya tidak menuduh semua. Paling tidak ada sekitar 50% orang yang akan terpengaruh dengan stigma SMS itu. Sudah betul, saya yakin kalau ada di antara kalian ini yang tidak memilih saya pada tanggal 22, betul-betul Anda mengkhianati
kata hati Anda. Ya, betul. Bagaimana persahabatan kita, bagaimana hubungan emosional saya dengan teman-teman semua. Semua pimpinan gereja pasti pilih saya yakin itu, karena dia menghormati saya. Tetapi kemudian ada pergerakan orang yang mempengaruhi pada hari H itu memilih. Ini kan yang saya mau cari. Ini yang kemudian, nah, apa yang dilakukan -3 hari H itu terjadi pada tanggal 22 dan terbukti. Sehingga dilempar lagi isu ini yang kemudian membuat bahwa Ilham ini harus dihabisin, supaya orang Cina semua harus semakin jengkel, orang Kristen semakin jengkel, harus dilakukan dengan cara seperti itu. Karena terbukti isu itu mampu mempengaruhi, karena tidak ada logikanya saya. Tidak ada. Coba kita lihat, kalau normatif semua, tidak akan mungkin saya bisa kalah. Saya sudah lihat peta semua. Sekarang saya minta diulang di beberapa daerah. Toraja, Goa ini kan sudah, kita nggak usah cerita bagaimana intimidasi perlakuan yang di beberapa daerah yang saya lakukan. Bupati Wajo pakai pukul, saya punya tim sukses, dipakai seret kayak perlakuan PKI dulu. Seorang bupati melakukan seperti itu, tapi ternyata saya masih bisa menang. Artinya bahwa memang masyarakat menginginkan perubahan. Saya sekarang, itu yang saya selalu katakan, bahwa ketika saya diperlakukan seperti ini, ada kekuatan besar saya berlindung. Kekuatan Tuhan, saya tidak selalu sama Ustaz. Saya kadang-kadang cuma menangis berdua. Karena begitu banyak kebaikan yang kita buat, ya. Begitu banyak perlindungan orang yang saya berikan untuk keselamatan di Makassar ini. Kemudian saya harus dapatkan satu hal yang seperti ini. Namun itu yang saya sependapat dengan Anda. Saya yakin bahwa kalau ada yang di antara kita ini betul-betul Anda mengkhianati hati nurani Anda kalau Anda tidak pilih saya, kemarin. Termasuk banyak golput gara-gara SMS itu. Termasuk banyak golput, Pak. Itu makanya Makassar banyak golput. Faktanya sendiri itu. Mohon maaf, faktanya sendiri. Ya, ada memang. Toraja dari 180.000 wajib pilih Toraja Utara, masa pendukung saya cuma 9.000 orang di sini. Umat Islam di sana 18%. Saya punya partai pengusung 7 anggota DPR-nya. Tidak mungkin dia bisa terpilih anggota DPR kalau tidak mendapatkan dukungan 3.000 suara. Saya punya struktur partai Demokrat, mulai dari ketua kabupaten sampai desa itu 11.000. Masa kemudian saya dapat 9.000? Kalau tidak ada tekanan, tidak ada upaya-upaya sistematik yang dilakukan secara terstruktur, dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mau melihat saya menjadi gubernur. Ya, saya terima kasih. Tuh, pastilah. Saya selalu mengatakan bahwa ada kekuasaan yang lebih besar. Tetapi kemudian saya harus korban lagi hari ini untuk sebuah sebaran SMS seperti itu, bahwa apa susah, saya udah bilang tadi Pak, apa susahnya Miliko kasih saya uang cetakkan baju Ilham Aziz 10.000, baru besok orang konvoi saya pakai itu baju, saya melempar. Kemudian saya harus menerima itu bahwa ini lagi Ilham punya pendukung yang melempar. Sama kemarin, kalau coba santai, kan saya sudah bilang, katakan bahwa ada ketidakpuasan orang-orang yang sudah berjuang mau mati sama saya, kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian dia mau hiruk pikuk memperlihatkan suatu ekspresinya, kekecewaannya dan kegembiraannya atas kemenangan ini. Itu kan hal yang biasa. Tapi jangan juga seperti kemarin kejadiannya, sudah tahu yang lewat ini pendukungnya Ilham Aziz pergi berteriak hidup dua, pasti diajar. Nah, yang beginian kan tidak tertutup kemungkinan ini rekayasa semua. Ya memang itu memancing. Ya, artinya kan kelewat sama lah kita bicara dalam sini, terus tiba-tiba ada orang masuk di sini berteriak, kalau kalian tidak merasa terusik, pasti ada lakukan hal yang seperti itu. Jadi silakan yang lain. Yang lain. Ya, ini dialog mau sini, nah sekali. Siapa lagi teman-teman? Pak Mandi? Teman-teman lain? Gimana puas? Bagaimana menghadapi Imlek, bagaimana Natal. Setiap Natal saya harus jalan Dandim, Kapolres, berikan jaminan silakan umat Kristen beribadah dengan tenang.
Kami ada di belakang semua memberikan perlindungan. Bagaimana saudara-saudara ketika Imlek saya harus hadir membawa di situ, tidak ada sekat. Hal-hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi, jangan lagi saya harus menjadi korban untuk kedua kalinya akibat SMS yang tidak bertanggung jawab. Masa sudah dibuat rencana bahwa sebentar ada kemacetan di sini, ini begini. Ini kan mestinya tugasnya, Pak, mohon maaf Pak Dir, ini kan tugasnya aparat. Kalian tenang saja berusaha di situ. Kalau ada apa-apa kan tugasnya aparat. Tidak usah lagi termakan isu, cukuplah sekali ini saya jadi korban daripada sebuah isu yang tidak bertanggung jawab. Isu-isu teroris seperti ini. Jadi memang mohon maaf, faktanya menunjukkan seperti itu. Faktanya menunjukkan seperti itu, bahwa di mana basis-basis ini itu memperlihatkan bahwa, dan itu yang paling saya takut waktu saya bicara sama Pak Satu. Pak, satu-satunya yang membuat saya stres sekarang ini bukan persoalan saya tidak dapatkan suara yang signifikan, tapi melihat tayangan yang membandingkan antara kemenangan perolehan Ilham Aziz dan Sarul di daerah ini. Dan ini persis pada tahun 2007 ketika isu sweeping KTP ditebarkan di Toraja. Harus tiba-tiba Pak Sarul mendapatkan dukungan 80% di situ. Ini kan membuat orang, berarti umat Kristen, orang Toraja, warga Tionghoa memang mau eksklusif, tidak menerima pembangunan yang seperti konsep yang kita lakukan. Karena terbukti ketika kita hadir untuk menjadi pemimpin masyarakat, mereka menolak. Oh, berarti dia memang mau eksklusif, menolak pembangunan ini. Padahal bagaimana kita membangun ini supaya tidak ada sekat? Apa yang selalu saya katakan, membangun kota Makassar ini ibarat membangun rumah besar. Di dalamnya kita semua, tidak boleh ada kamar Tionghoa, tidak ada kamar Toraja, tidak ada kamar Islam, tidak ada kamar Kristen. Sehingga satu yang sakit terasa semua, satu dicubit terasa sakitnya semua. Ada rasa kecintaan kita di kota ini. Makanya ketika kita bicara damai, di mana kedamaian kalau tidak ada keadilan? Keadilan itu saya tidak dapatkan dari saudara-saudara yang selama ini saya rasakan bahwa begitu besar rasa kepedulian saya dan tanggung jawab saya kepada semua umat yang ada di kota Makassar ini. Jadi inti Pak Fadil saya sampaikan, saya minta tadi pagi karena saya sudah merasa sudah selalu terpojok dengan isu-isu pengajangan Cina ini, sehingga saya harus menelpon Yomulis. Kenapa saya telepon Yomulis? Saya katakan, Yomulis, kenapa kau tidak cari saya selama ini? dalam kondisi seperti ini, kau mau berlindung di mana? Nah, saya pemimpinnya kota Makassar, saya wali kotanya Makassar, punya tanggung jawab untuk mengamankan kota ini. 8 tahun saya bangun di kota dengan segala macam karakteristik, kompleksitas masalahnya. Bayangin saya di demo untuk bangun ini. Saya di demo untuk kasih izin gereja, saya di demo bikin acara warga seperti, tapi saya bisa melakukan itu semua. Ya Bang. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Udah nyampe. Saya lagi pertemuan sebentar. Saya telepon, saya lagi pertemuan sama keluarga. Iya, boleh Pak. Habis maghrib Pak. Nanti aku kabarin. Ya, ya Pak. Ya Pak. Dua. Saya tidak paham, apalagi kalau berbicara dalam konteks perjalanan ke depan. Usia saya baru 40. Betul. Itu yang masa saya mengorbankan modal persoalan seperti ini. Saya bilang saya akan datangin semua ini persoalan waktu dalam situasi seperti ini. Saya tidak punya kesempatan, mungkin hari Minggu di mana gereja yang mau menerima saya akan masuk, saya menjelaskan semua itu soalnya. Karena bukan dalam konteks apa sih jabatan. Saya sudah bilang jabatan itu untuk saya ruang pengabdian untuk modal akhirat saya. Sama yang saya lakukan selama ini. Saya berusaha, saya membangun kota Makassar. Tanyalah Willy, kalau saya tidak punya uang, saya minta di Willy kasih ke uangmu Willy. Tapi pernah nggak saya bikin susah untuk orang membangun di kota Makassar ini? Satu-satunya yang jadi cerita di Indonesia, bahkan di dunia, saya diwawancara oleh investor dari
Perancis hari Jumat yang lalu. Karena kenapa pertumbuhan di Sulawesi Selatan, Kota Makassar bisa konsisten dengan 9 pertumbuhan dan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. Saya jelaskan semua seperti apa kapasitas saya. Saya ini pelayan. Saya bilang, tidak ada yang saya bikin sulit. Anda boleh tanya pengusaha saya kasih tahu. Tunjukkan saya orang-orang yang mempersulit Anda membangun di Makassar ini. Selama ini. Asal itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bahkan kadang-kadang aturan pun saya labrak. Bagaimana saya membangun Kota Makassar ini, dan dulu orang membangun Kota Makassar kalau mau membangun umpamanya ini gampang sekali, masukin pengadilan jadi status quo tidak bisa bergerak, tapi itu saya labrak semua, tidak boleh. Pembangunan harus jalan, proses hukumnya jalan, tidak boleh menghambat pembangunan di Makassar. Dan jadi bahan cerita di Indonesia sehingga orang mau masuk. Saya sekarang dapat kepercayaan, bayangkan saya bisa kasih masuk semua investor besar di Makassar. Terus saya mau merusak dengan pengajangan, hilang ini semua. Agung Podomoro belum ada yang mau masuk di Sulawesi Selatan dengan investasi tidak kurang dari 4 triliun. Belum lagi usahanya Tommy, usahanya banyak sekali masuk di Makassar ini. Yang pasti bukan untuk saya, untuk masyarakat semua. Ya, bentar. Betul. Inilah, itulah yang saya bisa berikan sekalian. Ya, mudah-mudahan benar. bisa dipahami. Ya, nuansa batin saya seperti apa. Iya benar. Saya kembalikan kepada saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya minta jangan lagi saya menjadi korban untuk sebuah isu-isu SMS yang tidak bertanggung jawab. Ya, gitu kan. Dari bawah dulu. Ya. Kan itu SMS-nya betul, itu SMS. Kalau bukan saya jadi gubernur, Sulawesi Selatan akan menjadi lautan apa? Ada. Tapi saya pikir ini semua kita orang cerdas. Saya keliling Sulawesi Selatan, saya sudah menganggap kita semua orang cerdas ini. Isu-isu, masuklah isu sara, isu suku, apa semua. Tapi mestinya kan kembali pada diri kita semua seperti apa pilihan kita. Mungkin yang lain silakan. Ya. Ada kesempatan ini. Silakan. Pak. Ya, Pak. Bisa. Memang paling baik kalau awal tampil di media elektronik atau tidak dicetak media cetak. Mengungkapkan itu Pak, statement bahwasanya ini kita mau jaga. Karena kalau tidak, yang susah nih kelompok-kelompok ini bertanggung jawab Pak. Yang memanfaatkan itu. Kalau Bapak sudah tampil, saya kira itu bisa meredam. Terima kasih. Karena memang sore ini saya ada rencana press conference. Dan utama juga dikatakan tadi Pak Wali dimanfaatkan oleh termasuk Pak itu perempuan mahasiswa. Isu ini dimanfaatkan. Misalnya, ada juga begitu harus dilapor jadi polisi. Polisi sudah. Ya, tidak lama. Sama kemarin ada apa semua ini apa semua kita pun kenapa nggak ditangkap? Kamu udah tahu bilangnya di situ. Kami harusnya doa dia kumpuli kita semua jelas. Tidak terserah SMS itu. Itu kan mau ada begitu. Saya vegetarian. Soal yang Pak Asis ini, ya, mungkin pemahaman memang perlu pada warga Tionghoa dan komunitas Kristen. Karena justru memang banyak tanggapan yang Bapak tadi bilang pendangkalan. Dia tangkap secara dangkal. Tapi kalau Bapak mungkin bisa memberi pengertian, pemahaman, nah mungkin bisa agak berubah. Nah, ini memang sorry, cuma kedangkalan pemikiran itu memang selalu ada di masyarakat. Saya pikir sudah lebih dari cukup saya berikan pencerahan. Lebih dari cukup saya berikan pencerahan. Artinya semestinya dalam konteks seperti ini ada orang, kan tidak mungkin saya datangin satu orang per orang. Saya sudah kumpulkan semua. Saya kemudian kumpulkan
semua tokoh-tokoh. Ya, mestinya saya tidak mendapatkan laporan. Maka saya yakin sebenarnya ya isu itu sudah tidak menjadi sesuatu yang bisa merusak pikiran masyarakat itu. Saya tidak, sungguh mati saya kecolongan bahwa itu masih terasuk dalam pikiran masyarakat. Saya tidak membayangkan bahwa itu bisa terjadi. Saya bicara di pusat pendidikan pendeta di mana di Toraja di Tamantoya di Toraja itu. Saya masuk di situ, saya jelaskan semua, saya beberapa kali saya keliling. Sekarang kan jawaban satu saja saya minta, tunjukkan saya adakah sesuatu yang kemudian ISIS pernah perbuat yang musik keberadaan umat Kristen. Kalau cuma sebuah isu yang kemudian itu menjadi sesuatu yang merubah pikiran, berarti memang kita yang tidak mau menerima. Karena kalau kita menerima kan kita tidak termakan dengan isu itu. Semestinya bahwa ada isu seperti ini tidak akan terjadi apa-apa. Biarkan aja orang melempar isu. Sama sekarang lempar isu penggajangan lagi bahwa ini barisannya Pak Ilham. Kenapa kita tidak pernah bahwa ini rekayasanya dari tim di sebelah? Karena kita tidak pernah berpikir juga seperti itu. Bahwa kita tahu karakter saya, seperti apa saya punya karakter, seperti apa tanggung jawab saya terhadap kota ini. 8 tahun kita bangun sama-sama, kemudian harus dirusak. Orang gila. Pak, silakan Pak. Ya, saya dari awal saya udah buka, saya bilang teman-teman kalau saya emosi, saya larut, jangan kemudian harus saya buka begitu. Kemarin saya sebagian juga sudah saya sampaikan bahwa hari Sabtu lalu kita bersama apa? Kita pakai. Pak Kapolda, saya tidak ngerti terus. Ya, sudah pasti. Pasti ini harus dilakukan tentu saja.